Jadi yang pertama, setiap dokter di Indonesia ini harus berkewajiban untuk mentaati 3 norma. Norma pertama, norma etik. Norma etik adalah sebuah norma yang diatur oleh komunitas secara bersama-sama mengatur apa yang boleh dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Masa bukan organisasi resmi negara bisa-bisanya mencabut, melarang dokter praktek ini kan? Ya, kalau kemudian diintegrasikan dengan kewenangan lembaga negara, dalam ini Kementerian Kesehatan, mungkin oke lah, gitu ya. Artinya tidak ada monopoli, tidak ada penyalahgunaan. Ya kalau yang megang dokter kadrun, bahaya. Jadi sahabat Indonesia, sebagai rakyat kita boleh bersuara. Karena begitu misterius keputusan pemecatan, mari kita teriakkan save Dr. Terawan. DPR harus bertindak, pemerintah harus bertindak. Terkait dengan tagar bubarkan ID, bahkan kemudian juga ramai juga tagar susulannya ID sarang teroris, itu silakan dicek di Twitter, ada tagar bubarkan ID sarang teroris. Jadi menurut saya, para dokter yang ingin merah putih ini terus berkibar di negeri ini, mari kita berpikir apa perlu ID sebagai organisasi profesi tunggal ini dipertahankan atau tidak. Kalau saya harus pikirkan ulang. Mulai terbongkar, pemecatan Dr. Terawan dari ID diduga karena adanya perebutan lahan. Pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau ID masih saja membuat Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau ALPA, Asmi Syahputra, heran dan merasa aneh. Asmi menilai mantan Menteri Kesehatan RI sengaja digusur lantaran dia sudah mulai merambah ke bidang kesehatan lainnya. Terawan selama ini dikenal sebagai dokter radiologi, namun belakangan dirinya juga menangani banyak masalah kesehatan lainnya. Masalah ini justru tampak ada perbedaan pandangan proposal komunikasi dengan organisasi untuk ada dugaan rebutan lahan karena Dr. Terawan yang dianggap sebagai dokter radiologi justru masuk ke bidang dokter spesialis lainnya, kata Asmi Syahputra kepada wartawan pada Selasa 29 Maret. Dr. Terawan dipecat karena masalah pembuatan vaksin merah putih dan perebutan lahan. Adapun pemecatan Terawan dilakukan karena berbagai alasan, salah satunya soal pembuatan vaksin merah putih yang digagasnya. Asmi Syahputra merasa ganjil dengan alasan pemecatan itu. Seharusnya Terawan didukung karena temuan-temuan terbarunya, bukan sebaliknya justru ditendang dari keanggotaan ID. Metode yang ditemukan Dr. Terawan semestinya bisa menjadi aset intelektual bangsa karena hal ini perlu ditangani dan peran pemerintah dengan langkah cepat dan bijak, tuturnya. Lebih lanjut, Asmi menyebut jika Dr. Terawan memang dianggap dokter yang memiliki multi kemampuan di bidangnya, seharusnya didorong dengan studi lanjut. Kalau perlu difasilitasi laboratoriumnya atau dibuat tim terpadu untuk melakukan penelitian di bidang yang ia temui. Ditentukan diberikan jaminan berupa royalti atas hak kekayaan intelektual temuan tersebut. Ini adalah solusi terbaik yang adil dan bijak untuk ditempuh, bukan langsung dilakukan pemecatan. Ia juga menganggap ID sebagai rumah bagi ilmuwan dan profesional. Tidak bijaksana melakukan pemberhentian Dr. Terawan karena ID mempunyai fungsi dan strategis, yakni menghimpun segenap potensi dokter dan seluruh Indonesia. ID juga berfungsi menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran. Dapatkah warta harian terbaru lainnya dengan mengikuti portal berita di Jawa News dan akun Instagram di Jawa News. Konferensi pers virtual kami 31 Maret 2022 membahas pemberhentian mantan Menteri Kesehatan atau Menkes Terawan Agus Putranto dari keanggotaan organisasi profesi tersebut. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID merespon keputusan pemberhentian mantan Menteri Kesehatan atau Menkes Terawan Agus Putranto dari keanggotaan organisasi profesi tersebut. Adapun rekomendasi pemberhentian yang bersangkutan diumumkan dalam Muktamar ke-31 di Banda Aceh pada pekan lalu. Ketua Bidang Hukum, Pembelaan dan Pembinaan Anggota atau BPP2A ID, Beni Satria menuturkan,
PBID sebagai unsur tingkat pusat berkewajiban menjalani putusan muktamar. Selambatnya 28 hari kerja sejak putusan muktamar itu dibacakan. Terkait putusan Dr. Terawan, ini proses panjang sejak dari 2013. Berdasarkan laporan MKEK, kata Beni dalam konferensi pers virtual pada Kamis. Ketua Umum PBID Adip Kuhmaidi berharap semua pihak dapat menerima semua keputusan yang ada dan pihaknya akan menjalankan amanah yang diberikan. Mudah-mudahan dipahami semua pihak. Momentum muktamar IDI diharapkan mengembalikan profesi dokter IDI yang senantiasa bersinergi dengan pemerintah masyarakat Indonesia. Jadikanlah momentum muktamar ini terbaik untuk bangsa dan masyarakat, harap Dr. Adip. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia atau MKEKID Dr. Joko Widiarto JS menjelaskan keputusan pemberhentian Terawan merupakan proses panjang dimulai dalam Muktamar Samarinda tahun 2018. Saat itu keputusan belum sempat terlaksanakan. Artinya sempat ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, ujar Joko. Kemudian dalam perjalanannya sampai akhir kemarin menjelang muktamar seperti itu juga belum terlaksana. Jadi sebenarnya muktamar di Banda Aceh yang ke-31 kemarin adalah kelanjutan dari apa yang diputuskan oleh muktamar di Samarinda. Muktamar yang ke-30 imbuh dia.